Ada pertanyaan dari Ferdiansyah bilangnya, apakah dunia digital ini, terutama dompet digital, membantu perekonomian Indonesia? Dan jika iya, seberapa besar peranan dunia digital ini terhadap perekonomian Indonesia? Boleh Oke, dijawab, baik Pak. ya. Eh, Sebenarnya transaksi digital, e-commerce, apa dan seterusnya itu e-bisnis memang banyak membantu menggerakkan perekonomian ya. Karena eh, para pengusaha terutama pelaku-pelaku UKM itu sebenarnya banyak kendalanya itu di teknis. Kalau kita mau bikin usaha secara konvensional, harus ada kantor, harus ada, beli kursi, beli meja, beli gini itu ya. Itu ongkosnya pasti besar sekali, banyak sekali investasinya. Nah, kalau kita mau bikin misalnya online shop, itu tinggal bikin akun, modalnya pakai HP, itu mudah. Tinggal produknya aja yang kita siapkan. Jadi ini Hmm. banyak membantu UKM. Karena itu UKM sebenarnya ini perlu memanfaatkan ini karena jaringan relatif sudah ada, kemudian biaya-biaya pengoperasionalnya itu kecil, ya investasinya kecil. Nah, yang perlu itu adalah menyediakan produk yang betul-betul berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sekarang banyak sekali produk-produk digital itu yang bisa kita jual sebenarnya. eh, Tidak harus selalu produk itu datang dari diri kita sendiri. Kita bisa menjadi perantara ya. Kalau dulu sudah ada makelar-makelar, sekarang ini makelar bisa tambah banyak tuh produknya. Misalnya kita tinggal mengecek ya produk-produk yang ada di misalnya di Jawa ya, ada di Surabaya, di Bandung banyak di situ produk-produk di situ. Kemudian kita pesan, kemudian kita siapkan stok di tempat kita, ya itu bisa. Atau kita menjadi reseller juga bisa, ya. Ada teman saya waktu istrinya ya baru melahirkan, kemudian dia naik motor dan dia kesulitan untuk bawa istrinya, bawa anaknya. Jadi dia pesan di Jawa itu alat boncengan bayi, ya kursi, Hmm. kursi untuk bonceng bayi gitu, ditempatkan di motornya di depan. Nah, ternyata waktu dia pakai banyak ini relasi dan tetangganya yang nanya-nanya, ini bagus, di mana bisa beli? Oh, oke, silakan pesan lewat saya. Akhirnya dari situ banyak orang pesan dan dia berpikir, oh ini bagus kalau kita bikin stok, punya stok. Akhirnya dia pasang ini, dia pesan beberapa stok dan ketika dia sampaikan itu ke halayak dan melalui media sosial ternyata banyak pesanan. Ada yang pesan sampai dari Kalimantan, dari Papua. Akhirnya dia katakan ini sebenarnya bukan satu memang kesengajaan saya, coba ini dari pengalaman. Jadi sebenarnya banyak sekali tuh peluang-peluang yang bisa kita gunakan, yang kita bisa manfaatkan. Cuman yang kurang biasanya itu pertama memang ide-ide kreatif kita kurang. Yang kedua, keinginan kita untuk mengubah nasib, ya. Nah, itu berkaitan lain dengan mindset. Bagaimana kita memanfaatkan media digital ini. Nah, kalau kontribusinya saya kira itu sudah banyak data tadi dikemukakan berapa besar kontribusi dari omset, perputaran omset dan profit itu yang masuk ke sektor usaha itu sudah ada. Yang jelas kita masuk sekarang dengan modal apapun, modal HP itu sudah cukup. Yang penting ada keinginan dan ada ide-ide kreatif kita untuk mengubah nasib itu. Ya, itulah yang saya sebut tadi eh, apa eh, digital culture itu intinya di situ. Hmm. Digital culture itu sebenarnya intinya bukan di perangkat-perangkat, bukan di hardware. Digital culture itu intinya di perubahan mindset. Ketika kita masuk ke dunia digital, maka semuanya harus lebih baik. Itu harus Anda perhatikan. Kita harus lebih disiplin, lebih hati-hati, lebih kreatif. Kenapa? Karena masuk ke dunia digital itu cost dan itu bahayanya banyak, perangkatnya banyak. Contoh tadi, kalau saya duduk-duduk di depan rumah saya minum kopi, itu tidak ada cost. Tapi coba kalau saya online, 1 jam itu sudah cost. Kenapa? Itu sudah butuh pulsa, sudah butuh ini ya, sudah butuh perangkat-perangkat itu. Ya, jadi perubahan mindset dulu, gunakan itu sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan. Setelah itu kita atur, nah, kita belanja, kita nabung, kita investasi, kita sosial. Kira-kira begitu jalan ceritanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ansar.